Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kepada yang terhormat Ibu Rahel Oktora SHM Hum selaku dosen pembimbing, yang terhormat Bapak Christian Andersen SHMKN selaku dosen penguji 1, yang terhormat Ibu Shelly Kurniawan SHMH selaku dosen penguji 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan magang saya dengan judul Proses Pendampingan Pendirian BUMDes Desa Girimukti, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Batu Jajar, Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Twinese Miletria dengan NRP 1987906. Adapun profil instansi itu sendiri yaitu Aksa Foundation merupakan organisasi nirlaba non-profit yang bergerak di bidang bantuan hukum dan juga lembaga riset. Aksa Foundation bertujuan untuk berkontribusi kepada masyarakat luas dengan memberikan bantuan hukum langsung, meningkatkan literasi hukum, dan advokasi mengenai permasalahan yang ada di masyarakat. Saat ini banyak lembaga bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum serupa kepada masyarakat. Namun, Aksa Foundation ingin memberikan disrupsi dengan memfokuskan diri pada bantuan hukum non-litigasi yang diperuntukkan bagi pelaku usaha, koperasi, mikro, kecil, dan menengah atau KUMKM dan desa. Visi dan misi Aksa Foundation. Visi Aksa Foundation. Aksa Foundation sebagai lembaga bantuan hukum non-litigasi dan lembaga riset memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat khususnya bagi pelaku usaha koperasi, mikro, kecil, dan menengah atau KUMKM dan desa, yaitu dengan cara konsultasi, literasi, advokasi secara sukarela. Misi Aksa Foundation 1. Memberikan konsultasi hukum kepada masyarakat khususnya pelaku usaha KUMKM dan desa atau BUMDes yang memerlukan advice terkait pengelolaan dan atau pengembangan usaha. Kedua, meningkatkan literasi hukum masyarakat khususnya pelaku usaha KUMKM dan desa atau BUMDes dengan membuat program pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha KUMKM dan desa. Ketiga, melakukan advokasi termaksud sosialisasi hukum terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan pelaku usaha KUMKM dan desa atau BUMDes itu sendiri. Keempat, melakukan riset hukum khususnya dalam bidang hukum perusahaan dan bisnis yang bertujuan untuk mengetahui fenomena yang sedang ramai diperbincangkan saat ini. Kajian mengenai penerapan hukum dalam kegiatan magang atau aktivitas yang dilaksanakan atau dihadapi. Pengertian dan ruang lingkup bidang kerja lembaga bantuan hukum. Bantuan hukum yang berkembang di Indonesia pada hakikatnya tidak luput dari perkembangan bantuan hukum yang terdapat pada negara-negara yang telah maju. Bantuan dalam hal ini digambarkan dengan alat atau bisa disebut juga dengan instrumen, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa bantuan hukum adalah instrumen untuk membantu pihak-pihak yang merasa membutuhkan bantuan. Dalam hal ini adalah bantuan dalam bidang hukum. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 adalah bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan. 2. Yaitu penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Ketiga, pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Keempat, menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Kelima, standar bantuan adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditetapkan oleh menteri. Terakhir yaitu kode etik advokat atau kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat itu sendiri. Tinjauan bantuan hukum non-litigasi. Bantuan hukum non-litigasi diberikan demi terciptanya masyarakat cerdas hukum
Dengan tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara, upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada berupa konsultasi hukum, mediasi, dan beberapa kegiatan lainnya demi terwujudnya masyarakat yang berkekeluargaan. Adapun lebih lanjut, di dalam pasal 16 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum disebutkan bahwa pemberian bantuan hukum secara non-litigasi meliputi kegiatan 1. Penyuluhan hukum, 2. Konsultasi hukum, 3. Investigasi perkara baik secara elektronik maupun non-elektronik, 4. Penelitian hukum, 5. Mediasi, 6. Negosiasi, 7. Pemberdayaan masyarakat, 8. Pendampingan di luar pengadilan, 9. Drafting dokumen hukum. 3. Analisis proses pendampingan pendirian BUMDes di Desa Girimukti, Kecamatan Bandung Barat, Kabupaten Batu Jajar, Jawa Barat oleh Aqsa Foundation. Aqsa Foundation, lembaga bantuan hukum non-litigasi, memberikan berbagai pelayanan hukum yaitu konsultasi, literasi, dan advokasi. Desa Girimukti adalah salah satu desa yang mendapatkan bantuan hukum dari Aqsa Foundation mengenai legalitas badan usaha desa atau BUMDes Girimukti Sejahtera yang sudah cukup lama berjalan namun belum memiliki legalitas yang jelas. Legalitas badan usaha merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan di dalamnya. Hal ini terlihat juga dalam peraturan mengenai BUMDes. Hal ini secara jelas disebutkan dalam pasal 78 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yang berbunyi bentuk badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus berbadan hukum. Kurangnya pengetahuan tentang dasar hukum pendirian BUMDes Girimukti mengakibatkan roda organisasi BUMDes tidak dapat berjalan dengan baik. Para pengurus BUMDes belum merasa mempunyai kewenangan yang pasti dalam menjalankan BUMDes itu sendiri. Pendirian yang hanya didasarkan pada perdes belum dirasa memberi pegangan yang kuat bagi para pengurus. Hasil meeting Aqsa Foundation dengan BUMDes Girimukti Sejahtera tersebut, Aqsa Foundation memutuskan untuk membantu proses pengajuan legalitas BUMDes Girimukti Sejahtera dari proses pengumpulan berkas, pengajuan berkas hingga proses final yaitu penerbitan sertifikat legalitas BUMDesa itu sendiri oleh kementerian terkait. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan dan pembinaan BUMDesa, alur pendaftaran badan BUMDesa adalah jika seluruh proses pembentukan badan hukum BUMDes tersebut sudah dilalui, tinggal menunggu verifikasi data pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUMDesa. Di dalam proses magang, tahap yang sudah dilakukan oleh BUMDesa Girimukti yaitu pendaftaran yang dilakukan secara online melalui website bumdes.kemdesa.go.id, di mana tahap yang sudah dilakukan adalah pengajuan nama. Untuk selanjutnya menunggu verifikasi persetujuan nama tersebut, yang dimana setelah itu akan menempuh tahapan musyawarah desa, pendaftaran BUMDesa hingga penerbitan sertifikat pendaftaran badan hukum. Berkas yang akan disiapkan BUMDesa Girimukti untuk tahapan selanjutnya antara lain 1. Berita acara Musdes, 2. Perdes, 3. AD atau ART, 4. Program kerja. Maka dari itu, pendaftaran legalitas BUMDesa Girimukti membutuhkan pengawasan ekstra agar setiap tahapan-tahapan pendaftaran legalitas BUMDes tidak terlewatkan satupun, dan harus dipastikan bahwa berkas-berkas yang akan diajukan lengkap. Dan oleh karena itu, Lembaga Bantuan Hukum Aqsa Foundation dengan sukarela membimbing hingga terus mengawasi proses legalitas BUMDes Girimukti sampai mendapatkan sertifikat legalitas BUMDesa itu sendiri.